Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab tafsir Al-Qur'anul Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi rahimallahu taala. Dan insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 67 sampai dengan 71. Mari sama-sama kita awali pertemuan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang akan kita bahas insyaallah ada 5 ayat ya, 67 sampai dengan 71. Kita simak terlebih dahulu tilawah Al-Quran, bacaan surat Al-Baqarah ayat 67 sampai dengan 71 ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Ikhwatal iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dan idz qala, ingatlah ketika berkata Musa, Nabi Musa alaihi salam, liqaumihi, kepada kaumnya, inna, sesungguhnya Allah ya'murukum, memerintahkan kalian, an tadzbahu, untuk menyembelih baqaratan, seekor sapi betina. Qalu, mereka berkata, apakah tattakhiduna, engkau akan menjadikan kami, huzwa, sebagai bahan olok-olok, ejekan. Qala, Nabi Musa berkata, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, an akuna, menjadi, apabila aku menjadi, minal jahilin, golongan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Qalu, mereka berkata, ud'u lana, berdoalah untuk kami, rabbaka, Tuhanmu. Maksudnya mereka berkata, Nabi Ibrahim diminta untuk menyeru kepada Allah, ya, memanggil Allah untuk menjelaskan, yubayyin lana, menjelaskan bagi kami, mahia, apa dia. Hiyanya ini kembali kepada Baqarah, kembali kepada sapi betina. Apa itu sapi betina itu? Qala, Nabi Musa berkata, innahu, sesungguhnya dia Allah, yaqulu, berfirman,
innaha sesungguhnya dia baqaratun sapi itu la faridun tidaklah tua wala bikrun tidak pula muda awanum baina dzalik pertengahan di antara itu. Faf'alu maka hendaknya kalian mengerjakan ma tu'marun apa yang telah diperintahkan. Qalu mereka berkata lagi ud'u lana mohonkanlah kepada kami rabbaka Tuhanmu yubayyin lana agar menjelaskan kepada kami ma launuha apa warnanya. Qala Nabi Musa berkata innahu sesungguhnya dia Allah yaqulu berfirman innaha sesungguhnya dia baqaratun sapi itu safra'u warnanya kuning faqi'un kuning yang jelas kuning yang terang kuning tua launuha warnanya tasurrun nadhirin menyenangkan bagi orang yang melihat. Qalu mereka berkata lagi ud'u lana rabbaka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami yubayyin lana menjelaskan kepada kami ma hiya apa dia. Inna sesungguhnya al-baqara sapi betina itu sapi itu tasyabaha alaina masih samar atas kami. Wa inna dan sesungguhnya kami insyaallah la muhtadun sungguh akan mendapatkan petunjuk menjadi bagian dari orang yang mendapatkan petunjuk. Qala Nabi Musa berkata innahu sesungguhnya dia Allah yaqulu berfirman innaha sesungguhnya dia baqaratun sapi itu la dzalulun tidak dipergunakan untuk dzalulun membajak tufirul arda tidak digunakan untuk membajak tanah wala tasqil hartha dan tidak pula untuk mengairi tanaman musallamatun tidak bercacat la syiyata fiha tidak ada belangnya. Qalu mereka berkata al-ana sekarang ji'ta bil haq engkau telah datang dengan kebenaran maksudnya engkau telah jelaskan sapi itu dengan jelas. Fadzabahuha maka mereka menyembelihnya wa makadu yaf'alun dan hampir saja mereka tidak melakukannya. Demikianlah ikhwatal iman rahimakumullah terjemah dari surat Al-Baqarah ayat 67 sampai dengan 71. Ikhwatal iman rahimakumullah, rangkaian ayat-ayat ini turun masih terkait dengan kaum Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Inilah komunitas yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah dan merupakan salah satu komunitas yang menentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mau mengakui kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun mereka tahu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh-sungguh adalah Nabi. Ya mereka tahu itu berdasarkan penelitian mereka terhadap kitab suci mereka. Nah, di rangkaian ayat-ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ya meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menceritakan satu peristiwa yang pernah terjadi kepada kaum Bani Israel yang mereka juga sudah tahu cerita ini. Namun kadangkala cerita-cerita seperti ini disembunyikan oleh mereka ya karena mereka malu apabila diketahui kekurangan yang pernah terjadi yang pernah dilakukan oleh leluhur-leluhur mereka. Nah, dalam rangkaian ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pernah menyuruh Bani Israel untuk mencari seekor sapi betina. Ya, mengapa Allah Taala menyuruh mereka untuk menyari sapi betina ini? Ini ada sebabnya. Sebabnya adalah dijelaskan oleh para ulama. Ada satu peristiwa di mana ada seorang lelaki yang sudah tua dan dia memiliki harta yang banyak. Dan lelaki dari kalangan Bani Israel ini tidak memiliki pewaris kecuali keponakannya. Seorang laki-laki, anak laki-laki. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa lelaki tua ini juga memiliki satu anak. Jadi ada riwayat yang lain menyebutkan dia punya anak. Tapi anaknya hanya satu, yaitu perempuan yang cantik. Lalu keponakan yang laki-laki ini melamar anak perempuannya yang cantik itu. Dan si pamannya ternyata tidak berkenan, ditolak lamarannya. Maka keponakan ini kemudian kecewa, marah, dan akhirnya dia membunuh pamannya. Dalam satu riwayat disebutkan seperti itu. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa dia tidak memiliki anak perempuan, dia memiliki harta yang banyak, dan
keponakannya ini berharap agar pamannya itu cepat-cepat mati. Supaya apa? Supaya harta pamannya ini jatuh kepada dirinya, kepada ponakannya. Maka akhirnya keponakannya ini kemudian akhirnya membunuh pamannya. Setelah pamannya dibunuh, mayat dari pamannya ini kemudian diletakkan di tengah jalan. Lalu keponakannya yang merupakan pembunuh ini kemudian menuduh orang lain yang telah membunuh pamannya. Maka saling berdebatlah Bani Israel ketika itu mengenai siapa pembunuhnya. Ya, ketika mereka berdebat keras saling menuduh siapa pembunuh dari lelaki ini, maka ada beberapa orang yang kemudian mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan mereka meminta agar Nabi Musa alaihissalam menjadi hakim, menjadi penengah atas perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Maka Nabi Musa kemudian berkenan menjadi penengah, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada Nabi Musa agar mereka mencari seekor sapi. Ya, yang sapi ini setelah didapati oleh mereka, ya, sapi ini kemudian disembelih dan sebagian badan dari sapi itu digunakan untuk memukul mayat dari lelaki tua yang kaya raya tadi. Badan sapinya itu tidak dijelaskan apakah ekornya, apakah pahanya, apakah kakinya, apakah badannya, apakah kepalanya, wallahu a'lam. Ya, pasti dipukul dengan sebagian badan sapi itu dan akhirnya mayat ini hidup kembali. Lalu Nabi Musa bertanya, siapa pembunuh engkau? Ya, maka mayat ini kemudian menjelaskan bahwa pembunuhnya adalah keponakannya. Maka sejak saat itu ya ditetapkanlah hukum bahwa seorang pembunuh itu tidak berhak mendapatkan harta waris dari orang yang dia bunuh. Ya, jadi kalau ada seorang ponakan membunuh pamannya, maka keponakan itu tidak bisa mendapatkan harta waris dari pamannya yang telah dia bunuh. Inilah penyebab kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mencari sapi betina tadi. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang Bani Israel untuk mencari sapi betina, mereka ini kemudian banyak bertanya untuk berkelit dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha lepas dari perintah itu. Mereka nggak mau sebetulnya mencari sapi betina yang diperintahkan, dan akhirnya mereka banyak bertanya supaya bisa lepas dari perintah tadi. Nah, namun ternyata ketika mereka banyak bertanya, akhirnya sapi betina yang tadinya simple, suruh cari sapi saja, akhirnya sapi betina itu menjadi banyak syaratnya, menjadi banyak sifatnya yang perlu dicari. Jadi bukan sekedar sapi betina. Ya, maka kemudian ketika mereka bertanya lagi, akhirnya perintah itu menjadi rumit. Dan ini dijelaskan oleh Nabi SAW ya, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Wa qala Ibnu Jurayj qala li Atha law akhadhu adna baqaratin kafathum. Ya, kata Atha, sesungguhnya apabila orang-orang Bani Israel itu mengambil adna baqarah, mengambil sapi betina yang biasa-biasa saja, itu kafathum, itu sebetulnya sudah cukup bagi mereka, sudah cukup untuk memenuhi perintah mencari sapi betina. Qala Ibnu Jurayj kemudian berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama umiru bi adna baqarah. Sesungguhnya mereka itu diperintahkan untuk mencari sapi betina yang mana saja. Ya, walakinnahum lamma shaddadu ala anfusihim syaddadallahu alaihim. Akan tetapi ketika mereka membandel, mereka tidak mau mencari sapi betina itu, mereka memperumit masalah mencari sapi betina itu, maka syaddadallahu alaihim, Allah pun kemudian memperumit perintah untuk mereka. Waimullahi law annahum lam yastafnu ma buyyinat lahum akhiral abad. Ya, demi Allah, seandainya mereka tidak mengucapkan kalimat istighna, kalimat istisna, sebetulnya istisna ya, kalimat ucapan insya Allah, niscaya mereka tidak akan diberi penjelasan sampai hari kiamat. Selain dari kisah ini ada hal yang tidak boleh kita contoh, yaitu tadi banyak bertanya, tapi sesungguhnya dalam kisah ini ada satu hal yang patut kita contoh dari ucapan Bani Israel itu, yaitu ketika mereka berkata,
Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Sesungguhnya kami insyaallah termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka kalimat insyaallah ini ya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mendapatkan penjelasan dari sifat-sifat sapi betina tadi. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Bakar Ibnu Mardawih dalam kitab tafsirnya min wajhin akhar, dari jalan yang lain, an Sururin Ibn al-Mughirah an Zadan an Abbad Ibn Mansur anil Hasan an hadith Ibn Rafi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula anna bani Israil qalu, kalau saja Bani Israel itu tidak berkata inna wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan kami sesungguhnya insyaallah ya akan termasuk dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya kalau saja mereka tidak berkata insyaallah, ma'u'tu abada, niscaya mereka tidak akan diberi selama-lamanya. Maksudnya diberi penjelasan selama-lamanya. Walau annahum mu'taradu baqaratan minal baqari fadzabahu la ajazat anhum, dan andaikan mereka mengambil sapi betina manapun lalu mereka menyembelihnya, niscaya hal itu sudah cukup bagi mereka. Walakinnahum syaddadu, akan tetapi mereka mempersulit diri, mereka membandel, mereka malah banyak bertanya, berusaha berkelit dari perintah mencari sapi betina tadi. Fasyaddadallahu alaihim, maka Allah Subhanahu wa taala bersikap keras terhadap mereka, ya mempersulit juga ya perintah untuk mereka. Nah, ini hadis yang kabarnya disandarkan kepada Rasulullah SAW, ucapan Rasulullah, tapi kata Imam Ibnu Katsir hadis ini lemah. Yang tepat adalah ini merupakan ucapannya Abu Hurairah. Jadi ini atsarus sahabah, ini ucapannya sahabat, ucapannya Abu Hurairah, bukan hadis yang marfu' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan sifat-sifat sapi yang dicari. Ketika mereka bertanya lagi sapinya itu kayak bagaimana, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat sapinya itu. Yang pertama, la faridun wala bikrun. Yang pertama, sapinya itu tidak tua, tidak pula kecil. Ya, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, dan belum punya anak. Nah, itu cari sapi seperti itu. Ya, kemudian awanum baina dzalik. Pertengahan antara usia tua dan usia muda. Ya, karena dalam seusia itu biasanya binatang ternak antara lain sapi sedang dalam usia puncak kekuatannya dan dalam kondisi paling baik. Jadi binatang yang paling usia yang paling matang itu ya antara usia tua dan usia muda. Ya, kalau sama juga manusia juga demikian ya. Jadi manusia itu puncak kekuatannya itu antara usia muda dan usia tua. Itu kira-kira usia berapa tuh? Usia sekitar 30-an tahun itu. Itu usia puncak manusia, ya puncak kesehatan manusia, puncak kestabilan intelektualitas manusia, ya kecerdasan manusia itu di usia sekitar 30-an tahun. Ya karena ketika Allah Subhanahu wa taala nanti masukkan manusia ke dalam surga, ya Allah taala masukkan manusia ke dalam surga itu di usia mereka 30-an tahun. Jadi di surga itu nggak ada nenek-nenek, nggak ada kakek-kakek, itu nggak ada orang tua, nggak ada anak-anak, nggak ada bocil, nggak ada. Jadi di surga itu nanti usianya rata sekitar 30-an tahun semua. Karena itu usia puncak, usia produktif manusia. Kekuatan manusia itu di usia 30-an tahun. Ya. Itu kalau manusia ya, kalau sapi ya Allah alam, nanti kita tanya sama pedagang sapi kira-kira usia pertengahan antara tua dan mudanya itu berapa tahun tuh. Nah, itulah usia produktif dari seekor sapi. Kemudian ketika mereka bertanya warnanya apa, maka Allah menjelaskan warnanya safra'u faqi'un. Warnanya adalah kuning tua. Kuning cerah. Ya, baik itu kulitnya maupun kuku dan tanduknya. Cari yang warnanya kuning. Wah, ini tentu saja sulit ya mencari sapi yang warnanya kekuningan tadi. Kemudian tasurrun nadhirin, yang apabila orang melihatnya maka orang akan senang, orang akan kagum melihat sapi tersebut. Ya, Wahab bin Munabbih berkata,
Ya, sapi itu apabila kamu melihatnya, maka seakan-akan cahaya matahari memancar dari kulitnya. Ya, berkilau itu. Ya, sapi tersebut. Ya. Kemudian sifat yang lain, ya, mereka bertanya sapinya itu seperti apa, maka Allah menjelaskan sapinya itu la dzalulun tuthirul arda. Bukan sapi yang dipersiapkan untuk membajak tanah. Wala taskil hartha. Bukan pula sapi yang digunakan untuk mengangkut air. Padahal tadi sapinya berada pada usia produktif. Tapi bukan sapi yang digunakan untuk alat produksi, bukan sapi yang digunakan untuk bekerja. Ya, musallamah, tapi sapinya adalah sapi yang sehat, utuh, tidak bercacat, yang hanya dipelihara sebagai hewan kesayangan. Nah, ini coba cari. Cuma dijadikan sapi koleksi aja gitu, hewan kesayangan. La syiyata fiha. Tidak ada warna lain pada sapi itu kecuali warna kuning. Tidak ada belang-belang. Tidak ada putih hitamnya. Itu warnanya kekuningan saja. Ya, maka ini menjadi makin sulit lagi mereka mencari sapi tersebut. Tapi akhirnya mereka berhasil mendapatkan sapi tersebut. Dan nanti di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, akhirnya Nabi Musa alaihissalam, ya, berhasil membangunkan kembali korban pembunuhan tadi, ya, dengan salah satu bagian dari sapi yang sudah berhasil mereka temukan dan mereka sembelih. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari rangkaian ayat-ayat ini? Yang pertama tadi jelas, ya, bahwa seorang pembunuh itu terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari yang dibunuh. Jadi seorang anak misalnya dia membunuh ayahnya, maka anak yang bunuh ayahnya ini tidak dapat harta warisan dari ayahnya yang sudah dia bunuh. Atau tadi ponakan bunuh pamannya. Atau sebaliknya juga, ayah membunuh anaknya misalnya. Ada seorang anak yang kaya raya gitu. Dia punya ayahnya ini kemudian membunuh anaknya, maka dia tidak juga bisa mendapatkan harta warisan dari anaknya. Ya. Atau istri membunuh suaminya, atau suami membunuh istrinya. Seorang suami menikah dengan seorang laki-laki, misalnya menikah dengan seorang janda kaya, gitu. Kemudian dia bunuh istrinya yang dia sudah punya harta banyak, ya, maka dia terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Ya, dan ini adalah syariat yang sudah ditetapkan sejak zaman Nabi Musa alaihissalam dan berlaku sampai saat ini dalam syariat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaknya kita menjadikan Rasul Allah. Ya, pada masa itu Rasul Allah adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya, masa kita sekarang, ya, Rasul Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan Rasul Allah sebagai pemutus perkara di tengah manusia. Jadi ketika Bani Israel ini punya masalah, mereka menjadikan Nabi Musa sebagai pemutus perkara mereka. Dan ini diantara bentuk keimanan kita, ya, kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah kita menjadikan Rasulullah atau sunnah Nabi SAW, ajarannya Nabi Muhammad SAW itu sebagai pemutus perkara di tengah-tengah kita. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Maka demi Tuhanmu, tidaklah mereka itu beriman hatta yuhakimuka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pemutus perkara, fima syajara bainahum, atas perselisihan yang ada di tengah-tengah mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian tidak ada dalam hati mereka itu, ya, rasa enggan, ya, untuk menerima putusan itu, mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka menerima putusan itu dengan sepenuhnya. Nah, ini diantara ciri orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak cukup kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanpa kita tahu konsekuensi dari ucapan syahadat itu. Diantaranya konsekuensinya adalah kita menjadikan Nabi SAW, ajaran Nabi SAW sebagai pemutus perkara di tengah-tengah kita. Kemudian hendaknya kita taat pada perintah Allah tanpa banyak berdebat, ya, karena itulah jalan keselamatan. Jadi ketika kita tahu bahwa ada satu perintah Allah, ya, maka sudah terimalah. Itulah ciri orang beriman. Wa qalu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Nggak usah banyak nanya gitu. Kita sudah tahu itu perintah Allah, larangan dari Allah, ya sudah terima. Ya, jangan kemudian
banyak berdebat. Ya. Kemudian tercelaknya bertanya untuk lepas dari kewajiban. Bertanya itu baik, benar. Ya, bahkan Islam itu memperbolehkan atau menjunjung tinggi bertanya. Ya, di antara perintah dalam Islam itu bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, yaitu bertanya untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau bertanya untuk lepas dari kewajiban, bertanya untuk berkelit dari kewajiban sebagaimana dilakukan oleh Bani Israel ini, maka ini adalah perbuatan yang tercela, tak boleh. Jadi kalau kita tahu ini perintah Allah dan Rasulnya, sudah lakukan saja. Kemudian hal yang baik yang dilakukan oleh Bani Israel ketika itu adalah mereka berkata, mereka berkata, wa inna insyaallah la muhtadun. Sesungguhnya kami insyaallah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini ucapan insyaallah ini ya dipuji dalam agama kita. Hendaknya apabila kita menjanjikan sesuatu, ya kita ucapkan insyaallah. Atau kita berencana melakukan sesuatu, kita ucapkanlah insyaallah. Dan insyaallah-nya orang beriman itu adalah janji. Ya, jadi bukan insyaallah kemudian dia tidak tepati gitu. Dia mengucapkan insyaallah, kalau insyaallah berarti nggak pasti. Enggak, insyaallah itu janji. Dia berusaha keras untuk menepati apa yang dia janjikan tadi. Kemudian sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil atas bolehnya transaksi salam dalam jual beli hewan. Apa itu transaksi salam? Transaksi salam itu transaksi pre-order gitu. Jadi ya semacam pre-order lah, walaupun nggak 100% seperti pre-order. Jadi seseorang misalnya saya memesan baju, warnanya ini, modelnya seperti ini, kemudian bajunya belum ada tapi dia pesan, kemudian dibayarkan harganya. Nah, itu disebut transaksi salam. Transaksi salam ini boleh, tapi terkait dengan hewan ini ada sebagian ulama yang berpendapat tidak boleh, karena hewan itu bisa berubah-ubah kondisinya. Tapi ada pula sebagian ulama yang berpendapat boleh transaksi salam dalam jual beli hewan, ya, berdasarkan ayat ini, ya, bahwa dalam ayat ini Nabi Musa memerintahkan untuk mencari hewan, dan kemudian dijelaskan kriteria hewan itu seperti apa. Ya, dan kemudian Bani Israel berkewajiban untuk mencari hewan tersebut. Sebagaimana juga tadi, ya, kalau ada orang yang ingin jual beli hewan, hendaknya dia harus menjelaskan kriteria hewan itu secara spesifik. Umurnya berapa, warnanya apa, beratnya berapa. Ya. Nah, ini boleh. Sebagian ulama berpendapat boleh, tapi sebagian lagi berpendapat ini tidak boleh kalau dalam jual beli hewan. Nah, demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita terhadap tafsir ayat surat Al-Baqarah ayat 67 sampai dengan 71. Kita cukupkan dulu sampai sini. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.